hubungan kita dengan manusia itu ternyata lebih banyak dalilnya daripada hubungan kita dengan Allah. Muamalah kita dengan manusia kalau dibandingkan ibadah kita lebih banyak dalil muamalah dengan manusia. Ya. Jadi istilahnya itu berapa perbandingan antara muamalah kita kepada sesama dengan ibadah kita kepada Allah. Kalau kita mau pakai perbandingan persen-persenan, dengan Allah itu berapa persen, dengan makhluk itu berapa persen. Mari kita lihat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia sebarkan salam. Ini dengan siapa? Hubungan dengan manusia. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan orang yang membutuhkan makan. Ini dengan siapa? Dengan manusia. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Ini dengan siapa? Manusia. Wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah pada waktu malam ketika manusia tidur. Ini dengan siapa? Dengan Allah. Tadkhulul jannata bisalam, kamu pasti akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Berapa persen tadi itu? 3:1. Ya, 3:1. Jadi dengan manusia itu 3, dengan Allah 1. Ini menunjukkan bahwa kita harus lebih menekankan hubungan dengan manusia. Karena hubungan dengan Allah itu intinya adalah dampaknya Anda hubungan dengan manusia. Kemudian hadis yang berikutnya lagi. Di dalam Sahih Muslim rahmatullah alaih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa di antara kamu yang pagi hari ini dalam keadaan puasa. Ini dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Allah. Qala Abu Bakar, ana, berkata sahabat Abu Bakar, aku. Yang kedua, faman tabi'a minkumul yauma janazah, siapa di antara kamu yang hari ini ngubur jenazah. Ini dengan siapa? Manusia, ya. Qala Abu Bakar ana, berkata sahabat Abu Bakar, aku. Kemudian berikutnya, faman at'ama minkumul yauma miskina, siapa di antara kamu yang hari ini memberi makan orang miskin. Ini dengan siapa? Manusia. Qala Abu Bakar ana, berkata sahabat Abu Bakar, aku. Berikutnya lagi, faman 'ada minkumul yauma maridha, siapa di antara kamu yang hari ini menjenguk orang sakit. Ini dengan siapa? Manusia. Qala Abu Bakar ana, berkata sahabat Abu Bakar, aku. Berapa perbandingannya? Ya, sama dengan tadi, perbandingannya 3:1. Yang pertama tadi puasa, urusan dengan Allah. Yang berikutnya adalah ngubur jenazah, memberi makan orang miskin, menjenguk orang sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah, tiadalah semua itu terkumpul dalam diri seseorang melainkan pasti masuk ke dalam surga. Sahabat Abu Bakar ini termasuk sahabat yang luar biasa, ya. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat Abu Bakar ini paket lengkap, semua kebaikan ada dalam diri beliau. Nabi ketika bersabda bahwa masing-masing orang itu akan dimasukkan surga melalui pintunya. Kalau rajin puasa, pintu puasa, rajin sedekah, pintu sedekah, dan seterusnya. Lalu sahabat Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah setiap orang harus lewat satu pintu saja?
apakah ada orang masuk surga lewat semua pintu? Artinya semua kebaikan dia ada di sana. Sehingga dia masuk lewat semua pintu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada. Ya, dan salah satunya adalah kamu. Yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kamu nanti masuk surga melalui semua pintu. Karena semua kebaikan kamu ada di sana. Itu orang yang luar biasa. Karena itu ada istilah itu ibadat sya'airiyah wa ibadat ta'amuliyah. Ibadah ritual dan ibadah sosial. Ini penting, super penting. Antum bisa menilai, kita menilai diri kita aja, nggak usah nilai orang ya. Saya sukses enggak dalam beragama ini? Ya caranya lihat ini. Ada dua macam ibadah, yaitu ibadah ritual, ibadah syiar-syiar. Seperti ya sholat, zakat, puasa, haji, baca Al-Quran, hadis masjid taklim, berzikir. Itu adalah ibadah-ibadah syiar, ritual. Yang kedua adalah al-ibadat at-ta'amuliyah, ibadah sosial atau muamalah. Ya, ini yang lebih penting. Seperti apa? Seperti jujur, adil, amanat, ya, kemudian menasehati, kasih sayang, memaafkan, berbuat baik, dan seterusnya. Agama seorang hamba tidak sempurna kecuali dengan keduanya. Dan seorang hamba tidak mungkin selamat kecuali dengan keduanya. Ibadah apa tadi namanya? Ibadah syiar atau ritual, dan ibadah muamalah, ibadah sosial. Ini amat sangat penting, super penting. Sehingga ada pertanyaan, apa manfaatnya bagi umat manusia jika masjid-masjid dipenuhi oleh para jamaah? Sementara kita dapati bahwa perilaku dan muamalah mereka bertentangan dengan ajaran agama dan bahkan tidak memenuhi standar paling dasar dari akhlak. Masjid tebek kabeh, pengajiane rame, hasilnya nol besar. Ya, betul apa enggak? Indonesia ini korupsinya tingkat berapa di dunia? Ya kadang saya tuh berpikir gitu, ndek ini kowe ngaji kabeh, tapi korupsi ini entek-entekan. Indonesia ini kuaya raya pol, tapi duit hilang kabeh. Sehingga negara ini berjalan dengan bertumpu kepada pajak, dan itu pun masih disikat juga. Ya, lah terus ibadahnya itu kemana gitu loh? Pada rakyatnya rajin sholat, rajin pengajian. Lek Jumatan sampai njopo-njopo, apalagi sholat Id tawamba, ya, rajin umroh, rajin haji, mana hasil semua itu?